akad bermakna adalah satu kegiatan, satu ucapan, satu perkataan yang dengan sebab itu halal istimta wal intifa. Dengan sebabnya halal kita berhubungan dengan apa saja, dalam jarak apa saja. Itulah disebut dengan akad. Sebenarnya dalam soal akadnya, yang hak roji menyatakan tentang urung atau urung Islam mudah dah, karena ada timurno sehingga urung hotel pegon akad yang wali muridnya wali murid, wali nikah, wali calon darah baru, itu biruru, lulu, karena hanya kedepu hakikat agama, yang kedepu tidak akan dulu. Selanjutnya, lun penikah anak lun ke drawan bernama lun penikah anak lun Fatimah ke drawan Muhammad bin Muhammad bin Adam dengan jelame 15 manyamun tunai. Lekun kalun terima nikah ayah ke lun Fatimah dengan jelame 15 manyam tukar. Karena tanya hendak timbul susah ni. Ya susah. Rupanya tantangan besar bagi seorang ayah calon dari seorang mertua. Rupanya tantangannya ketika rayaan yang kebak soal akad nikahnya. Tak kurang. Kejagaan dia, bermana dia, awak kena menikah biro. Tantangan besar. Padahal yang biasa mantul terjadi. Yang penting tanya takun. Yang penting guna makna penikah ke kata. Ladong karu. So takun. Dia pe awai takun ke kata, pe awai takun anu. Yang karu. Padahal beda. Yang penting bungsu menikah, bungsu so penikah saja. Long penikah anu pun ke kata. Ataupun long penikah ke kata anu lo. Jangan lupa bahasa saban dan sah-sah saja dia, mana masalahnya. Nah lo mufumji kita ingin rupanya ingin mensederhanakan pemahaman tentang itu kesulitan. Nah lalu lagi ini malam waktu kena ucap lafai ijab kabut ijab nikah baik puntung-puntung sabuh nafas bak bertimang kalau nafasnya tu inan lehan lu. Yang lucu lah orang sampai yang jenah bakal yang kepintar tak. Selagi kalun penikah ke kata dengan jelang men belah manyamu dekah hantar anak ke anak lu mendeh sekodong kekunnya dengan ok-oknya tadi kekun kalun penikah kepingat dah sampai lagi anak lu boleh sampai pi tengah lu hak kepingat yang masalah padahal pun masalah tu mah dalam keadaan tengah sedang tidak lancar kan je kekun kepingat lun kalun penikah anak lu anak itu geli lewat sampai ke gada olehnya leh mana leh anak sah kali pertama ulang rupanya wadah ulang rupanya nak mantap nyan masalah. Nah kejadian wadah ni menikah kanan he ke hati ya tamu lang kamamu tidak serah dari nama-nama ele baru rupanya lagi yang mental ronyo surat Islam mental. Yang pertama hakikatnya karena tidak mau belajar, tetapi di balik dari itu rupanya punya rahasia besar, rahasia daripada syariat Islam. Rupanya Islam ini punya haibah, kekuatan. Hal yang sepele pun jika kita melakukan hal yang serius itu mendapat agung, menjadi agung dalam hati seseorang, sehingga seseorang pun walaupun tak biasa dia merasa beban melakukan hal itu. Kenapa? Merasa bebannya sangat
dosa di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada keagungan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lagi kata apa? Kemudian setelah dia melakukan nikah, bergaul, kemudian hidup bersama lain sebagainya, langsung biasa terjadi yaitu pembahasan babnya, yaitu bab talak. Kita doakan pada Allah semoga talak itu dijauhkan dari keluarga kita. Amin. Jadi kita mengkaji ini bukan semoganya bahwa kita bisa mengamalkan hukum talak. Ingat makna lagi. Jadi hukum tadi pinyo ulung lawinyo na dong pegang. Saya kena pegang dari doktor mono. Anak pupu kata dia. Tetapi yang saya biarnya kita harus menghindari tentang masalah perceraian itu dengan saling memberi maaf. Rupanya dalam keluarga ini mabniun alal musamahah. Harus saling memberi maaf. Kalau kita selalu melihat kekurangan orang lain, suami melihat kekurangan istri, istri melihat kekurangan suami, yang singo huruf kiamat mandua atau neraka. Tak neraka suami gara-gara istri, neraka istri gara-gara suami. Bahkan istri banyak sekali tanggung jawab yang mesti dilakukan kepada suami. Tetapi tanggung jawab itu banyak istri yang tidak sanggup untuk melakukan sesempurnanya. Demikian juga sebaliknya, bahwa istri suami pun lebih banyak lagi tanggung jawab yang mesti dia layani, dia lakukan, dia khidmah kepada istrinya. Dan letaknya haidah pun akhirnya saling menuntut lubeh ganyan ke getanyo, ganyan tuntut hak do baganyo, dia tuntut hak do baganyan, yang bersih menyidurnya saling buka aib bak polisi. Kaki mandua aja tamu penjara, bahkan orang penjara kan, agak jauh tak lun. Tak kerja yang gelap berat orang penjara lagi, pakai orang penjara karena agak jauh tak kan. Lah keluarga lagi aja ni, jadi suami jadi berdosa dengan sebab ia mensia-siakan haknya terhadap istri. Istri menjadi dosa dengan sebab mensia-siakan hak ia kepada suami. Akhirnya kedua-duanya dosa. Man sogot, man dua dosa daripada man dua berbuat pahala. Ente lebih baik man dua berbuat pahala. Hanya problem man dua berbuat pahala, hiduplah saling memberi maaf. Karena menyekabutnya berkahe jadi biung. Berkahe karena dalam keluarga oleh seorang istri hana wajib makun. Dalam keluarga oleh seorang istri hana wajib menyediakan makan, masak, semerah hana wajib. Apa dah wajib? Percik jut irmuh roh. Malah menyahani itu musuh anak di itu mau cebok itu pun tak wajib bagi seorang istri. Nyoka bongkar aja. Mengenyahan bak suami orang Aceh tak tuntutnya kan hawa dan melhor. Ya kan? Hawa karu. Hawa karu. Menajib serah suami. Sebenarnya Daniel kata menikah dengan Fir'aun, Daniel sudah menjadi bawahannya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita, itu harus ada izin dari seorang suami. Bahkan mestinya izin karena letak hak yang diberi oleh Allah Ta'ala baknya dengannya. Letak haknya yang kata pundak baganya. Letak kewajiban yang mesti dilakukan baganya. Maka oleh karena itu, dari kita seorang istri, hanjut lubeh tu mubacupi yang membuat tersinggung seorang suami. Dia tak ke lain, bagi kunya ini tu. Ini hanya aku walon haji minah. Nyan haji minah walaupun udaku. Pelang dajak keluar rumah. Pelang dajak bak kuala. Pelang dajak bak binatang.
mamanya nyan waktu dosa dengan jumlah. Maka payah tu punya drone hanya pun dosa lun pun dosa. Manci no balik itu. Ilok minta pahala bak drone dengan cara lun pun kesalahan drone tu lun dan ilok beri pahala drone dengan cara ilun hala tuntut le kelebihan hak lun bak drone. Akhirnya kita sama-sama hidup dalam keadaan pahala. Yang kenyan gekun sakinah mawaddah warahmah. Yang kenyan konsep bahwa hidup dalam Islam dia pasti hidupnya dalam keadaan harmonis. Menyangkut lagi yang maka selalu terjadi perceraian yang hebat para KUA lagi para artis. Arti kalau punai tapi sama-sama menuntut hak, sama-sama menganggap dirinya lebih dengan yang lain, akhirnya kehidupannya berantakan. Akhirnya kehidupan dia berantakan dan tidak harmonis. Kemudian anak itu taboh, dia taboh macam-macam ada berani. Tahu lagi dia bahagia, hakikatnya dia dalam keadaan paling sengsara. Maka mudah-mudahan untuk sementara itu